Sehingga kelompok ini menjadi mudah dipecah belah. Karena sekarang kan kelompoknya yang terlalu tinggi, grupis itu. Ya kadang-kadang grupisnya itu kalau saya membaca bukunya itu, grupisnya itu seperti grupisnya lebah. Lebah itu kan grupnya tinggi banget. Tapi ada cara tergantung dari ratunya. Begitu ratunya terbang, pindah, ya dia pindah semua. Kira-kira kalau dalam bahasa agama itu mungkin kayak kaget gitu. Ashabiahnya itu terlalu tinggi seperti lebah. Nah karena itu maka perlu kita bangun relasi-relasi dan proses edukasi. Bagaimana agar generasi bangsa ini tetap memiliki kepribadian dan moralitas yang luhur dari agama. Dan yang kedua kemudian bagaimana mereka memiliki keterbukaan dalam beragama. Disitulah kemudian kami di teman bijakan itu membuat kebijakan bagaimana pendidikan itu lebih inklusif. Kami berusaha menjadikan bagaimana sekolah itu menjadi tempat terjadinya pertemuan generasi yang berbeda-beda, meeting point, dan menjadi tempat di mana generasi bangsa itu tetap dididik dengan karakter Indonesia, melting point. Disinilah kenapa kemudian sistem penerimaan murid baru coba kita ubah dengan SPSB. Kemudian kita mencoba memperkuat basis-basis sosial yang sebenarnya kita miliki sebagai bangsa. Ya kami punya program untuk penguatan pendidikan karakter itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kenapa kita sebut hebat? Karena kalau anak-anak itu mau melaksanakan 7 kebiasaan itu, insya Allah dia menjadi generasi yang hebat. Memang sempat ada yang mengkritik ketika saya dekat scroll di media sosial itu. Ada mengkritik hebatnya apa? Sedikit-sedikit hebat. Tapi saya ingin membawa kepada satu cita bahwa kehebatan itu bisa dicapai oleh siapapun tanpa dia harus melakukan sesuatu yang revolusioner. Kalau saya boleh sedikit membuka alasannya bahwa itu tidak muncul di naskah. Kenapa membentuk karakter lewat kebiasaan? Sebenarnya kalau kita baca Al-Ghazali, ketika Al-Ghazali bicara mengenai akhlak, itu kan dulu bicara mengenai pembiasaan dan kebiasaan. Yang manusia itu melaksanakan sesuatu karena kebiasaan itu dibuat pikir manusia. Gak perlu memikirkan, gak perlu dia itu banyak pertimbangan, dia sudah menjadi happy. Nah, itu kenapa kemudian saya mengatakan pada kata kebiasaan. Dan dengan kebiasaan itu saya menekankan bahwa karakter itu lebih banyak dipengaruhi oleh aspek sosial daripada aspek kognitif. Jadi saya lebih cenderung untuk pro kepada teori sosial dalam perubahan kepribadian atau pembentukan kepribadian daripada teori kognitif. Yang itu dimulai dengan 7 kebiasaan itu. Ya kebiasaan dimulai dari bangun pagi. Ya kalau kita umat Islam saya kira ayatnya bertaburan di mana-mana ya Ustaz. Bahkan tidak hanya bangun pagi, bangun fajar. Kalau kita baca surah Al-Muzammil itu, kita diingatkan supaya bangun malam. Kalau nggak bisa ya, kalau nggak bisa separuhnya ya sepertiganya saja. Nisbahu alimkus separuh.
bagaimana pengaruh bangun pagi terhadap kejernihan spiritual dan juga kepribadian. Nah, baru kemudian kita lengkapi dengan teori-teori ilmiahnya. Tapi di naskah akademik, ayat-ayat bangun pagi tidak bisa munculkan. Karena sekarang mesti pendidikan dasar dan menengah. Bukan menterinya Al-Wasitiyah. Kalau di Al-Wasitiyah ya itu yang kita pakai. Kemudian beribadah. Kenapa saya katakan bangun pagi? Karena banyak generasi muda kita ini generasi nokturnal. Generasi nokturnal itu generasi yang waktunya orang tidur, dia masih melek. Waktunya orang melek, dia tidur. Itu yang sekarang banyak terjadi kita. Sehingga kita coba bangun kebiasaan melawan yang sekarang ini terjadi. Kebiasaan bangun pagi. Yang kedua beribadah. Kenapa kita biasakan beribadah? Ya karena tadi banyak itu menunjukkan generasi muda kita ini mengalami spiritual disengagement. Spiritualitasnya itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Dengan perlu kita bangun spiritualitas itu dengan beribadah. Kemudian berolahraga. Arya berolahraga. Ya, kalau kita baca hadis Nabi itu kan Nabi juga suka berolahraga, termasuk suka lari, suka jogging. Tadi punya buku terjemahan judulnya Bilik-bilik Keluarga Nabi. Itu disebutkan di buku itu. Nabi Muhammad sebagai suami itu sering itu kalau pagi itu jalan pagi lari-lari itu sama Aisyah. Aisyah ada balapan lari. Itu baru dilakukan nggak karena para kiai kita lihat. Masih ya. Alhamdulillah ya. Sebagian. Nabi itu disebutkan itu jalan bareng sama Aisyah lari. Yang jelas kalah, tapi untuk membangun keharmonisan suami istri. Saya kadang kalau jalan, lihat itu pasangan suami istri yang sudah dalam pagi, saling berpegangan tangan. Saya bayangkan betapa indahnya kalau saya berumah mati juga. Nah, kita biasakan anak kita ini liar berolahraga. Akhirnya banyak. Tubuh kita ini menurut tidak punya hak. Maka saya sering menyebut manusia itu biasanya adalah bergerak sebagai makhluk hidup. Kalau nggak bisa bergerak, ya kita tidak hidup. Kemudian makan sehat bergizi. Bukan kita bertebaran ayat yang memerintahkan kita makan yang halal dan berlibat. Kemudian gemar belajar. Kebiasaan gemar belajar. Itu ada hadis Nabi